lalu Ibu ini harus mengikuti pelatihan yaitu 7 jurus BK hebat. Nah, kali ini Ibu akan pembahasan ke kelas kalian yaitu jurus pertama, yaitu kenali potensi. Luar biasa, apa yang sudah lihat di sini ya, benar. Kenali potensi. Kalau kita melihat kalimat potensi, apa yang digunakan? Kemampuan, betul. Potensi adalah kemampuan yang kita miliki, tapi itu belum nampak. Kita belum tahu kalau kita tuh punya potensi tersebut. Maka dari itu, ibunya akan menjelaskan tentang jurus 1, kenali potensi. Luar biasa. Baik, semuanya boleh berdiri yang sudah. Luar biasa. Kita executing dulu yaitu lagu 7 jurus BK hebat. Sudah siap? Sudah. Nah, satu ibu ini bilang siap. Sip. Mantap. Sudah siap? Sip. Mantap. Kita tepuk tangan dulu. Bisa fokus ya, bisa fokus. Baik. Nanti kalian dibagi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sebelum kita tes gaya belajar, kita aktivitas dulu yaitu permainan memory game. Ya. Nanti gimana caranya? Ibu bagi dulu kelompok 1, boleh bisa? Maju 1. Iya. Kelompok 2, di sini aja ya. Kelompok 3. Nanti diangkat. Jangan diapa-apakan dulu, jangan dibuka. Diamkan aja. Nanti silahkan satu orang dari kelompok 1 siapa yang mau maju ke depan. Kita tanya dulu siapa yang maju? Siapa? Cahya, oke. Kelompok 2 siapa yang maju? Siapa? Silakan, boleh. Berikan close dulu. Ya, kita sudah dapat 2 kelompok yang akan bermain memory game. Silakan kalian mengingat dan langsung ditempel. Boleh 1 ambil 1, boleh ambil 2, ambil 3, ambil 9, langsung juga boleh. Paham? Diikuti gerakannya sesuai ini. Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang hitung 1, 2, 3. Lalu tempel sesuai arahannya. Boleh ambil 2, boleh ambil 3. Finish? Ya, dia mau di sini berapus dulu. Siapa namanya? Maul, siapa ya? Maul, kita lihat dulu gambarnya sesuai apa tidak? Oh iya. Ada yang sesuai dan tidak. Oh, ada yang salah. Punya Cahya di mana? Masih juga. Apa itu? Berapus dulu sebentar. Silakan kalau semua boleh duduk kembali. 19. Sudah? Bentar, Bu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Kasih, Bu. Pamut. Ayo. Oh, Jepon duluan. Jepon duluan. Jepon duluan. Iya. Jepon duluan. Betul, Jepon tadi duluan. Jepon duluan, Bu. Betul semua, Bu. Jepon duluan, Bu. Luar biasa, the best. Jepon. Pamut.
Baik, kita tadi sudah melaksanakan aktivitas yaitu bermain memori Yeah. kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4. Sebelum itu Ibu ingin langsung ke refleksi dari kelompok yang menang dulu. Tadi siapa? Silakan. Chris Noel. Pojok dulu, pojok siapa? Chris. Chris, boleh refleksi tadi dari permainan tadi gimana sih? Dari perasaannya, cara bermainnya, gimana sih apa yang didapat? Silakan. Baik, jadi refleksinya di awal permainan itu perasaan kami semua ini sebagai murid senang dan juga bahagia, dan juga permainan yang baru saja kita mainkan ini bermanfaat bagi daya ingat kita dan juga kerjasama dan juga saling mensupport satu sama lain, Ibu. Luar biasa, beliau kelompok yang kalah ya, apa kalah? Silakan. Maju sana yuk. Silakan. Gak apa-apa kalah. Ayo. Penting apa itu? Soalnya keras ya. Silakan kasih refleksi. Sini siapa? Kesimpulan. Sini siapa? Oke. Ini. Kenapa kan sih? Ya ada gimana perasaannya? Perasaannya aja gimana tadi melihat teman bermain? Senang. Terus Iya ada toh lagi? Yestor. Wah Yestor. Cukup? Cukup, oke. Kelompok 2, silakan. Tadi siapa? Mau? Di Mas Diki. Silakan. Awalnya kami lumayan terhibur dengan permainan ini, dan juga permainan ini juga termasuk mengasah daya ingat dan memperlihatkan potensi kita dalam belajar tergantung Kayak belajarnya. cara belajarnya, dan mungkin Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok terakhir untuk refleksinya. Terus silakan untuk Dari permainan ini kami sangat senang, bahagia, dan juga sangat gembira dalam bermain game seperti ini. Ini sangat bagus dalam daya mengingat, daya permainan lah dalam kelas ini. Oke, terima kasih. Oke, beri aplaus. Kita sudah masuk ke tahap refleksi. Kembali lagi ke sini ya. Kita sudah masuk ke tahap refleksi. Kenapa tadi Ibu melakukan sebuah aktivitas dari bermain? Itu kan biar suasana mulai gembira, ada yang gembira, senang. Selain itu ternyata dari refleksi kita tadi memori game yang pertama adalah ada fase 1 memoris, mengingat betul. Kita melakukan permainan daya ingat mereka, ya kan? Terus yang kedua, fase recall, mengingat kembali ketika mau menempel tuh, ingatan kalian tuh baik apa enggak sih? Itu nanti masuk lagi ke daya belajar, nanti lebih lanjut akan dijelaskan di konsep. Yang ketiga adalah eksamen pembuktian. Apakah tadi menempelnya sesuai atau enggak? Tadi kalian bilang kelompok 3 dan 4, iya sesuai, sudah benar. Beri aplaus untuk yang sudah sesuai, luar biasa. Juga yang salah tidak seperti tadi yang ingin sampaikan bahwa ternyata yang namanya daya ingat, daya lihat kita, daya mendengar, daya yang tadi berjalan, berlari, ternyata tuh mereka punya daya belajar yang masing-masing. Ada 3 daya belajar. Untuk lebih lanjut lagi, silahkan buka HP-nya dulu, nanti Pak Ibu lanjut. Baik, kita lanjut ke konsep yaitu tes gaya belajar. Silahkan buka HP-nya. Ibu ini tadi sudah memberikan link tes gaya belajar. Silahkan diisi. Kalau yang sudah bisa dulu. Ada yang sudah bisa masuk? Belum. 1 menit Bu. Suruh nunggu 1 menit, oke. Sabar, 2 menit. Ada yang sudah bisa masuk? 1 menit Bu. Nanti kalau sudah selesai, silakan hasilnya di screenshot. Nanti dilihat. Di situ nanti ada yang hasilnya auditory atau audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, kadang ada yang 2 atau 3. Ada yang audio, visual, kinestetik, 3-3-nya. Ada yang visual, audio, nggak ada yang salah, semuanya benar. Berarti daya belajar kalian adalah ketiganya, kedua, atau hanya 1. Silakan diisi sesuai dengan karakter kalian masing-masing.
karena dalam tes tidak ada yang salah, semuanya benar. Kalau sudah, hasilnya di screenshot, pilihnya sampai bawah. Jangan kedekat. Sudah muncul? Ada yang sudah muncul? Hasilnya? Kalau ada yang pertanyaan yang sulit, boleh ditanyakan. Di screenshot kalau sudah muncul hasil tes gaya belajarnya. Tadi kan sudah berkelompok sesuai dengan gaya belajar, kinestetik, visual, auditory. Sekarang kita berkumpul dengan gaya belajarnya sama sudah ya. Lakukan diskusi, temukan strategi pembelajaran yang efektif untuk gaya belajar kalian. Contohnya, yang visual, saya suka belajar dengan menggunakan gambar, seperti itu ditulis. Lanjut, yang kinestetik gimana cara belajarnya, visual gimana, auditory gimana. Ada pertanyaan? Iya. Silahkan tulis di kertas. Satu orang aja, satu kelompok, satu orang. Silahkan. Kalian boleh silahkan. Pakai HP boleh silakan. Pakai tisu. Generasi gini. Sudah? Kalau auditory apa? Kinestetik apa? Iya loh. Sudah? Siapa yang nyantai? Bapak yuk. Bapak. Visual. Ayo jalan. Ini namanya apa sih? Apa? Tripod. Jadi sembarangan. Cuma visual aja jalan. Sudah ya? Sudah? Visual sudah? Di bawah. Auditory sudah? Kinestetik sudah? Sin. Kalau di media di sini. Sudah, oke. Berarti yang lain belum sudah ya? Di play lagi?
strategi pembelajaran yang efektif menggunakan audio dan juga visual. Silakan satu orang maju dari kelompok kinestetik, beri aplaus dulu. Yang kinestetik berdiri, silakan ke depan. Ayo, panggil. Masuk ke dia ya. Dengarkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami, metode pembelajaran yang kami suka mendapatkan kinestetik, yaitu kami senang melakukan pelajaran dengan melakukan praktek langsung. Seperti contohnya kemarin IPAS, kami melakukan praktek dari bahan kimia dan fisika. Oke, tepuk tangan dulu. Kembali. Sekarang dari kelompok auditori, silahkan satu orang maju. Beri aplaus dulu auditori. Silahkan auditori. Baik, kami telah berdiskusi dan kami mendapatkan strategi kami, yaitu auditori. Kami itu suka mengulang-ulang materi, terus kami juga jika melihat kami bisa langsung mengerti materi tersebut. Lalu yang ketiga, kami bisa melakukan kegiatan tersebut secara langsung, jadi kami dapat mengerti. Lalu kami juga suka mendengarkan dan memperhatikan yang berbicara di depan. Lalu kami juga suka menghafal dan melakukan hal-hal seru dan menyenangkan. Luar biasa, beri aplaus untuk auditori. Boleh kembali, silakan dari visual. Beri aplaus dulu visual. Maju ke depan. Visual. Wih, kelas Ripai. Ini gantungnya. Ayo. Fokus lagi. Visual didengarkan. Visual itu istilah yang menunjukkan penglihatan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Silakan. Lah ini apa? Sampai Baik. Baik, fokus lagi ke Bu Nini. Hai Ibu. Tadi kita sudah tes gaya belajar. Sekarang tes yang kedua yaitu tes karir. Silakan boleh diklik link yang tadi tes penjurusan. Silakan mulai. Silakan tes yang kedua penjurusan. Nanti hasilnya ada realistik, investigatif, lagi artistik, sosial, berprestasi, dan terakhir adalah konvensional. Kelihatan sudah ada 3. Bu, antrinya lambat. Besok ya, jika kalian nanti tahu notanya. Ada yang sudah selesai? Bu, baru aja Bu. Udah Bu. Antri sabar-sabar. Ya 10 menit lah, 10 menit ya. Tolong diisi sesuai dengan karakter kalian. Sudah? Bagian itu diagram. Oh, emang gini nggak? Grafik, yang buat itu. Bagus. Gambar-gambar. Kameranya bagus. Boleh fokus ke ibu ini yang kembali ya. Kita cek lagi. Baik, kalian sudah
ada yang investigatif, ada yang artistik, sosial, entrepreneurship, dan itu adalah konvensional. Bahkan ada yang dua tes nih, dua hasilnya. Ada yang 3 hasilnya, nggak masalah. Berarti itu nanti kalau dalam penkariran, jurusan karir kalian lebih dominan kemana? Boleh yang ke misalnya SAC, sosial, artistik, atau konvensional. Silakan yang benar-benar sesuai dengan diri kalian. Tadi kan ibu bilang bahwa potensi adalah kemampuan diri kita yang belum terlihat. Maka dari itu kita harus paham mengenal apa sih potensi diri kita. Harus sampai sini? Silahkan bergabung dengan temannya. Yang realistik angkat tangan. Realistik. Banyak apa? Oke, yang investigatif. Ini, oke. Jadi kalau sendirian kalian maju sendiri ya. Investigasi. Artistik. Oke. Yang sosial. Sosial apa? Enterprising, mulai turun lagi. Enterprising. Enterprising. Sendirian. Enterprising. Gak ada. Konvensional. Oke. Silakan lagi. Semuanya cari. Halo. Gak usah dulunya sesuai aja kayak gini. Halo. Tadi dari diri kalian sudah tahu apa itu tadi. Lihat tadi hasilnya apa. Sekarang masing-masing orang silahkan cari karir yang sesuai dengan diri kalian. Kalau realistik cocoknya apa sih ya? Oh ternyata profesinya tadi cocok, silahkan ditulis dalam kertas ataupun di HP kalian boleh. Boleh. Silakan. Gak usah lama-lama ya, 1 menit selesai. Pekerjaan yang cocok untuk diri saya itu apa sih? Ada pertanyaan? Kalau awal beri dari 1 pekerjaannya juga boleh. Tadi yang tadi boleh. Lihat apa? Di HP boleh diketik, di catatan, di kertas boleh, diingat-ingat di kepala juga boleh. Sudah? Ketemu ya hasil pekerjaannya? Oke, siapa yang mau berdiri menyebutkan hasil dan pekerjaan yang cocok? Dari kelompok sini silakan 1 orang. Yo, siapa yuk? Fokus boleh? Boleh, diingat ya. Contoh karir di bidang arsitek. Nah, arsitek itu saya bisa menjadi musisi, aktor ataupun aktris, terus sama arsitek. Oke, luar biasa. Beri aplaus dulu, luar biasa. Silakan. Berdiri. Hasil tesnya apa tadi? Nilai dengarkan. Ya, silakan. Hasil dari saya realistik itu saya menyukai pekerjaan yang membutuhkan keterampilan fisik seperti mengoperasikan benda atau atletis. Ya, berarti apa contoh pekerjaan yang cocok? Yang kedua itu melakukan kompetensi teknis dan mampu menghasilkan yang nyata. Oke, teknik ya. Boleh bebas dulu, luar biasa. Berdiri silakan. Oke. Yang lain didengarkan. Halo. Pekerjaan yang cocok untuk kerja itu biasanya guru atau dosen, terus psikolog, bisa juga menjadi pengacara. Guru, psikolog, dosen ya. Oke, pengacara. Bebas dulu, luar biasa. Baik, contoh karir untuk konvensional itu dari bidang bisnis kita bisa menjadi sekretaris, terus dalam bidang hukum kami bisa menjadi pengacara, lalu dari bidang kesehatan kami bisa menjadi dokter umum atau spesialis, dan di bidang jasa atau perdagangan kami bisa menjual retail atau sebagai kasir. Oke, luar biasa. Aplaus dulu, luar biasa.
gaya belajar sama tes penjurusan atau karir. Hasilnya sudah tahu, berarti kalian harus tahu kalian sudah mengenali namanya potensi. Kalian tahu potensi saya itu apa sih? Oh iya, gaya belajar saya visual. Oh iya, tadi penjurusan itu saya sosial. Berarti cocok nih kerjanya seperti ini, jadi guru nih ke depannya. Nanti diharapkan kalian juga bisa mampu sesuai dengan yang kalian inginkan. Walaupun misalnya di kelas BRT kalian salah jurusan, tapi nanti ketika kuliah atau dalam bidang bekerja kalian tidak salah kembali dalam memilih. Kita lanjut. Ya, tadi gaya belajar visual ya, kita lanjut. Gaya belajar visual, strategi pembelajaran efektifnya bisa kita lihat sama-sama. Berarti dia menggunakan apa? Gambar. Apa lagi? Peta konsep, benar apa lagi? Video. Terus apa lagi? Infografik. Mapping, betul. Apa lagi? Satu. Tambahan dari ibu untuk anak-anak visual. Visual itu kan lebih ke arah penglihatan ya, mata. Berarti buku kalian gimana caranya ya? Saya itu suka belajar, saya itu visual, berarti buku saya itu harus gimana sih biar saya tertarik untuk membaca. Maka digambar nggak apa-apa, gambar kasih warna-warni, tulisannya itu yang rapi, yang bagus. Jadi ketika kalian belajar itu kalian punya semangat untuk belajar. Paham untuk anak-anak visual? Paham. Ya. Kita lanjut ke kinestetik. Apa kinestetik? Bergerak, betul. Terus yang tadi IPAS itu langsung praktek eksperimen, betul. Apalagi? Melakukan, berarti langsung praktek ya, melakukan. Ini berjalan-jalan olahraga juga harusnya dia lebih suka tuh olahraga. Seperti di papan, mereka suka berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Maka kalau aktivitasnya tadi dia berlari, berjalan, berpindah, itu akan membuat anak-anak kinestetik itu lebih bersemangat dalam belajar. Satu, bikin nggak ngantuk, karena dia harus butuh action untuk bergerak. Maka anak-anak kinestetik kalau bisa, kalau kalian memang dalam suasana belajar yang duduk tenang, berarti gimana caranya pas guru minta silakan bertanya, siapa yang menjawab, silakan kalian berdiri. Karena dengan kalian berdiri, berarti kalian sudah sesuai dengan gaya belajar kalian, sudah mengutarakan dan menghabiskan tenaga kalian yang dalam bidang kinestetik. Karena kan ada yang guru memang merangkul, mendengarkan. Maka ketika guru bertanya, ketika kalian kinestetik, silakan bertanya dan juga menjawab. Karena apa? Biar kalian paham dalam belajar tersebut. Dipahami kinestetik? Oke. Yang terakhir adalah auditori. Apa benda? Auditorinya. Kalau memang kalian susah untuk mengingat, kadang kan bisa lewat lagu, lewat didengarkan, atau kalian diskusi dengan teman di samping, kalian mendengarkan teman kalian ngobrol, ternyata langsung dapat materi. Atau kalian nonton, tiba-tiba kalian mendengarkan langsung paham. Itu adalah anak auditori atau audio. Dari sini ada pertanyaan untuk visual, kinestetik, auditori? Tidak. Kita lanjut ya ke riaseknya. Nah, tadi mengenali potensi karir atau jurusan yang realistik. Apa tadi pekerjaannya? Mekanik, tukang listrik, teknik, polisi, petani itu juga pekerjaan ya. Kalau kalian punya sawah pribadi, kalian yang mengerjakan itu jauh lebih bagus, kalau penghasilannya jauh lebih besar tanpa dituntut oleh yang namanya pasar. Yang kedua adalah investigasi atau investigatif, analis intelektual, contohnya profesinya tadi ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti atau psikolog, karena dia lebih ke intelektual dan kecerdasan yang ada pada dirinya. Lanjut, artistik. Benar tadi yang artistik ya, betul sekali. Dia tuh orangnya kreatif, imajinatif, maka yang berbau dengan seni. Kalau kalian ekskul itu cocoknya di mana kira-kira? Teater, ekskul musik, itu sangat cocok untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Lanjut, ada sosial. Kalau sosial itu pasti komunikatif dia orangnya. Contohnya guru, ya kan? Guru itu kalau nggak
ada jiwa sosial yang tinggi, susah menjadi guru. Dosen, guru BK, konselor, psikolog, ataupun perawat itu juga masuk ke sosial atau yang bekerja di dinas sosial. Lanjut, ada enterprising. Siapa tadi yang enterprising? Cocok nggak kira-kira enterprising tadi? Pemimpin yang punya, harusnya kan kalau BRT itu harusnya banyak loh yang enterprising. Cocok. Karena kan dia jiwa wirausahanya ada, pemimpinnya. Kalau kalian nggak bisa jadi pemimpin, maka untuk mengajak orang persuasif itu kurang. Kalau kalian menjadi pemimpin, maka harus jadi pengusaha. Pengusaha itu kan merekrut banyak orang, karyawan. Pemimpinnya siapa ya, kalian sendiri? Terakhir ada konvensional, betul, dia orangnya teliti. Tadi ada yang konvensional ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk potensi karir jurusan? Tidak ada, alhamdulillah, paham semua. Luar biasa. Silakan di-scan dulu. Kita masuk ke aplikasi. Silakan nanti kalian tuliskan di situ gerakan mau maju mundur menjawab dari hasil yang tadi Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, silakan dikerjakan. Silakan bermain. Loading. Oh, sudah ada yang masuk tuh. Silakan bergerak. Silakan bergerak ke atas, Nak. Silakan dijawab pertanyaannya. Belajar dengan Boleh, silakan. Selesaikan jawabannya. Loading. benar. Lanjut. Ikuti arah panah ya. Silakan mengikuti tanda arah panah dan mengerjakan soalnya yang ada. Karena kita sudah masuk ke pengaplikasian. Betul semua. Betul Wih, semua. nomor satu. Ambatron. Belajar dengan fokus.